Pak, ketika udah lulus di BSN, udah punya Bisa. sertifikatnya, itu bisa dikatakan internasional. Bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngobatil, ngobrol santai bersama Rudy Kapil. Setelah membahas banyak hal kemarin di 2 episode ke belakang seperti P2TP dan Haki, kali ini kita akan membahas tentang standar nasional Indonesia. Kali ini kita sudah kedatangan tamu dari BSN, Bapak Hardi ya Pak. Selamat datang Pak di Ngobatil. Ya. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puasa masih Pak? Alhamdulillah masih. Jadi kan mumpung di bulan puasa ya Pak, biar kegiatan kita tuh ada apa ya, positifnya gitu. Kali ini kita mau ngebahas tentang standar nasional Indonesia berarti ya Pak. Kita lebih ke ngedukasi ya Pak, masyarakat mungkin banyak yang belum tahu. Jadi secara sederhana standar nasional itu, standarisasi itu apa sih Pak? Oke. Mungkin saya berawal dari instansi saya dulu ya. Iya, Mungkin dari instansi kami juga banyak yang belum mengenal Badan Standarisasi Nasional. Jadi kita instansi pemerintah, jadi lembaga pemerintah non-kementerian. Oh, non-kementerian. Ya, jadi dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 yang isinya mengenai standarisasi dan penilaian kesesuaian. Jadi ada 2 kata kunci, ada standarisasi, ada penilaian kesesuaian. Penilaian kesesuaian. Ya, nah nanti mungkin berkaitan dengan standarisasi, mungkin yang paling umum produk ya. Oh iya, produk. Ya, produk ya Pak. Kalau kita melihat helm yang populer nih. Iya, helm Pak. Banyak helm ber-SNI. Ada banyak produk lain sebenarnya juga. Nanti ada, kalau dulu ada sering masalah tabung gas meledak. Ah, iya. Tabung gas sekarang ber-SNI. Nah, Berarti secara sederhana Pak, standarisasi itu ibaratnya SOP ya Pak dalam pembuatan produk gitu. ya kurang lebih nanti di dalam itunya nanti akan seperti itu. Tapi tidak hanya produk Pak. Oh, nggak hanya produk. Nggak ada, tidak hanya produk. Nanti ada prosesnya. Oh, iya. Ada jasa, Jasa. ada personal. Hmm. Dan nanti sektornya pun tidak hanya sektor makanan. Oh, banyak lagi ya Pak? Banyak sektor, nanti ada sektor pangan dan non-pangan, jadi kita lebih meluas gitu. Kemudian nanti kalau kita di sini, kebetulan BSN ya, punya kantor salah satu cabang yang baru diinisiasi nih Pak. Oh, baru diinisiasi Pak? Iya, baru diinisiasi, baru lahir, kita bilang lahir ya, 2019, itu awalnya di Bekasi. Oh, zaman COVID dong Pak? Iya, 2019 di Bekasi. Kemudian oleh dulu ada Asda 3 Provinsi Jawa Barat minta kita berkantornya agar lebih dekat karena kita layanan itu di provinsi ya, layanan 27 kabupaten kota. Jadi kita diminta berkantor dari Bekasi itu pindah ke Bandung. Oh. Itu semenjak 2020 dan sekarang kantor kita ada di Geraha Pos, Jalan Banda. Oh iya iya. Ya, mudah-mudahan di tahun ini kita bisa bersama nih Pak. Amin. Satu atap gitu ya di sini. Iya, udah mulai ini ya Pak. Ya, seperti itu. Jadi mengenai standarisasi tadi ada proses, produk dan jasa. Kalau produk tadi umum ya. Iya. Nanti proses juga nanti ada, nanti misalnya kalau di makanan itu yang populer adalah HACCP. Nah, itu prosesnya. Oh. Bagaimana nanti suatu proses itu ada terkait keamanan pangannya seperti apa. Supaya layak gitu. Ya, dan itu kita standar itu mengacu standar internasional. Oh, internasional Pak? Betul. Bukan lagi nasional gitu kan? Betul, makanya pemerintah membentuk BSN itu salah satunya untuk itu Pak. Kalau nanti Bapak umumnya mendengar standar ISO. Iya. Ya. Standar ISO. Nah, itu kita diminta oleh Presiden untuk sebagai vokal poinnya untuk internasional mengenai standarisasi seperti itu. Nanti ada ISO. Nanti kalau di kelistrikan ada namanya standar IC. Waduh, macam-macam lagi deh Pak. International Electronic Technical. Kemudian nanti kalau ada di produk-produk permesinan ada STM.
STM, ASTM. ASTM. Nah, Apa itu standar ASTM? internasional juga. Oh, standar internasional. Iya, jadi nanti ada standar Amerika, standar Jepang, JIS. Jadi kita juga nanti misalnya ada isu-isu di internasional, misalnya ada standar yang ini nanti menjadi suatu persyaratan di dalam melakukan transaksi perdagangan. Nah, itu kita diminta untuk berpartisipasi seperti itu. Ini keren ya Pak. Maksudnya kirain jadi cuman, tidak hanya nasional, iya internasional. nasional gitu. Iya. Berarti BSN udah merapat ke dunia internasional. Betul. Segala apa ya peraturan dan sebagainya udah disesuaikan berarti Pak. Betul. Berarti ketika bisa nggak dianggap gini Pak? Ketika udah lulus di BSN, udah punya Bisa. sertifikatnya itu bisa dikatakan internasional. Bisa. Oh udah bisa ya Bisa. Pak? Bisa. Ih, mantep Misalnya juga. nanti misalnya DTMPTSP sendiri mau distandarisasi mengenai layanannya ya. Iya. ISO 9001. Nah, nanti di sini sertifikatnya adalah SNI ISO 9001 2015. Tapi orang keberterimaannya di negara luar itu bisa. Oh. Karena ada ISO-nya. Iya, Kita iya. standarnya adalah adopsi identik yang ISO itu kita jadikan sebagai standar SNI. SNI. Seperti itu. Waduh Pak, udah sampai Jadi- internasional nih gitu. Ibaratnya dari Bandung kita udah ngobrol ke Amerika. Iya. Nah lanjut nih Pak, kita lebih ke hal yang lebih spesifik lagi Pak. Katanya BSN itu punya program SNI Bina UMK. Nah itu Pak bisa dijelasin lagi gitu kan Jawa Barat nih Pak, apalagi gitu provinsi yang memiliki UMKM terbesar di Indonesia gitu Pak. Pasti banyak manfaatnya nih Pak. Itu bisa dijelasin gimana Pak? Baik, terkait SNI Bina UMK, salah satu kita institusi pemerintah terkait layanan SNI diminta untuk membantu pelaku usaha gimana caranya memudahkan dapat layanan perizinan. Iya. Ya, salah satu program kita BSN adalah SNI Bina UMK ini. Nah, nanti mungkin teman-teman DTMPTSP sendiri sudah melakukan layanan NIB ya. Ketika sudah melakukan layanan NIB, dapat nomor induk berusaha, nanti ada namanya KBLI ya, Iya KBLI. klasifikasi Baku baku lapangan lapangan industri ya. industri. Nah, seperti itu. Nah, dari KBLI itu nanti ada otomatis yang mendapatkan SNI. Oh itu langsung otomatis gitu. Otomatis. Oh. Kadang nanti pelaku usaha secara tidak sengaja, oh kok saya udah dapat SNI ya? Oh tiba-tiba. Tinggal centang pernyataan aja. Oh. Ya kan nanti ada Iya, di iya, tabel itu nanti muncul tuh. Waktu bikin di OSS-nya. Iya, nanti ada halal, ada SNI juga. Nah, itu tinggal centang aja. Oh. Dengan semudah itu udah bisa mencantumkan di produknya itu SNI Bina UMK. Itu Berarti bisa. yang buat dapetin SNI Bina UMK itu kita nggak daftar dulu gitu Pak? Atau ada beberapa yang misalkan udah dapat langsung auto Nggak gitu? semua produk, Pak. Oh, Jadi nggak semua produk. karena kalau kita bicara masalah helm, bicara masalah tabung gas itu berkaitan dengan K3L ya. Oh iya ya. Keamanan, keselamatan, kesehatan, dan pelestarian lingkungan hidup. Ya, dengan itu kita itu adalah resikonya tinggi. Nah, iya. Nah, kalau KBLI-nya resikonya tinggi, itu kita tidak bisa berikan SNI secara langsung. Tapi kalau KBLI-nya resikonya rendah, berarti otomatis dapat SNI. Cuma ada labelnya Bina UMK. Oh, Bina UMK. Nah, nanti mungkin setelah itu ada namanya pembinaan. Ada pembinaan Pak? Iya, ada pembinaan. Nanti yang baru diinisiasi adalah pembinaan lewat online karena mungkin kalau saking banyaknya dengan keterbatasan kami SDM ya, Pak? SDM paling lewat online. Namun nanti kita coba beralih kalau bisa nanti ada ya juga yang memang informasi-informasi terkait SNI Bina UMK itu yang nanti melalui pendamping juga nanti coba kita lakukan pelayanan seperti itu. Cuma sekarangnya masih online. Jadi SNI Bina UMK itu kita harapkan tidak hanya stop di situ. Lanjut ya Pak? Lanjut ke SNI regulernya. Seperti itu. Berarti kayak ibaratnya gerbang ya Pak? Ya. Tapi langkah pertamanya tetap teman-teman UMK itu harus punya NIB dulu ya Pak? Bikin NIB, nanti di OSS terdata, apakah KBLI-nya masuk resiko rendah gitu. Kalau rendah itu langsung masuk ke program SNI Bina. SNI Bina UMK. Betul. Terus setelah masuk
setelah dapat SNI Bina UMK itu nanti kita dapat pelatihan ya Pak? Betul, Oh, itu berbayar atau enggak Pak? gratis. Oh gratis. Gratis. Berarti itu bimbingan sampai, maksudnya ibaratnya ini BSN, ini UMK-nya Pak. Terus BSN-nya tuh mendampingi UMK-nya sampai produk mereka tuh punya sertifikat yang reguler itu. Iya, Oh. seperti itu. Keren ya, Cuma platform kita masih kita upayakan berbentuk digital masih. Oh, masih digital ya, Pak? Nanti misalnya pelatihannya nanti by online juga. Oh, pelatihannya. Begitu. Kemudian nanti kalau misalnya ada follow up dari pelaku usahanya juga nanti akan mengupload data atau dokumen itu via online. aplikasi tadi, seperti itu. Tapi justru itu lebih mudah Pak ya buat Ya. buat kedua belah pihak Ya. gitu Pak. Selain ada banyak manfaatnya kan waktu Ya. ini tempat bisa sambil tiduran. Ya, bisa ini ya fleksibel di kapan saja, di mana saja. Berarti Pak sebenarnya tujuan kalau yang SMK Bina SNI ini emang mendukung UMKM ya Pak ya, Ya. agar ya istilahnya meskipun produknya misalkan kayak produk cireng makanan gitu ya Pak, tapi kalau udah dilihat ininya mah datanya seenggaknya standarnya udah ada gitu ya Pak. Keamanan berarti Pak kan intinya ya. Ya, kalau makanan ya intinya Keamanan Ya. buat masyarakat lagi gitu. Ya. Nah, ada masa berlakunya nggak Pak? Kalau Bina UMK itu nggak ada, Oh nggak ada. nggak ada. Selama dia masih terdaftar di kita, itu silahkan pakai di produknya itu bisa dicantumkan logo SNI Bina UMK. Tuh. Tapi yang reguler nih macam-macam. Oh reguler macam-macam. Ya, nanti ada skema sertifikasi tipe 1. Kalau umumnya yang biasa dikenal itu mainan anak, pakaian bayi, itu berlakunya 6 bulan. 6 bulan. Tapi ada juga yang skema paling susah itu yang skema 5, itu berlakunya 4 tahun. Gitu. Kalau ini Pak, kan berarti di logo itu tadi sempat lihat berarti ada bedanya ya Pak. Ada Ya. kalau yang reguler SNI aja, SNI aja. kalau yang Bina UMK ada bacaan Bina Betul. UMK-nya. Sebenarnya kalau Bina UMK ini udah dari kapan sih Pak? Bina UMK itu semenjak waktu itu BKPM membuat OSS itu itu langsung dibarengin berarti? Iya, itu dibarengkan. Dibarengkan. Berarti ini Pas waktu itu Pak Menteri untuk launching itu kita sudah ada. Oh udah Situ, ada ya Pak? udah. Keren sih Pak. Nah ini Pak pertanyaan terakhir mungkin ya Pak. Kalau misalkan datang ke sini, kan sekarang BSN udah ada di kita nih jadi mitra nih di P2TP, bisa nggak datang ke sini Pak? Mangga. Jadi nanti mungkin teman-teman pelaku usaha yang ada di Jawa Barat mungkin bisa menyempatkan berkunjung ke DPMPTSP Provinsi. Nah, kita juga punya layanan untuk nanti barangkali ada tersangkut masalah perizinan SNI. Nah, itu bisa menanyakan di petugas kami di DPMPTSP Jalan Windu. Jalan Windu nomor 26 ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang UMKM belum punya apa-apa nih di soal perizinannya dari mulai NIB, bisa datang ke kita ke Jalan Windu nomor 26, bikin dulu NIB, setelah itu baru mampir sedikit ke loker SNI. Jadwalnya hari apa aja Pak? Kalau kita sementara untuk Selasa dan Kamis Selasa dan nanti Kamis mungkin di jam? kedepannya kita setelah kita pindah di sini maupun di sini Bisa mungkin di-fullin ya, Pak? Bisa setiap hari. Amin. Jamnya jam berapa Pak? Sama yang ngikutin? Ya, jam layanan. Kalau bulan puasa jam pelayanannya itu ada di jam 8 sampai setengah 3 ya? Oh jam 2. Jadi teman-teman bisa jangan sungkan mampir ke sini, tidak dipungut biaya apapun, gratis. Nah Pak, terakhir nih Pak, ada yang mau disampaikan lagi nggak ke teman-teman? Ya, mungkin di sini pelaku usaha UMKM mungkin sekarang untuk layanan perizinan saya kira sangat mudah ya sekarang ya, dengan diciptakannya Undang-Undang Cipta Kerja tadi. Apalagi didukung dengan provinsi ya sekarang membuat P2TP ya, ini mungkin kita bisa ramaikan lagi pelaku usaha ke sini. Ada beberapa layanan mungkin seperti BPOM, SNI, Halal, dan Haki, itu bisa datang ke sini, bisa sekalian mengurus NIB dan lainnya seperti itu.
Dan itu pun informasi itu bisa langsung kita dapatkan secara tatap muka ya. Beda kalau misalnya kita lakukan itu sendiri dan via online itu agak susah. Nah, itu sekarang dimudahkan dengan ada layanan P2TP ini. Dalam satu tempat ya Pak? Betul. Ya, mungkin itu aja Pak. Baik, terima kasih Pak atas waktunya. Di bulan Ramadan Pak banyak memberikan manfaat juga ya. Semoga bermanfaat juga bagi teman-teman di sana. Mungkin nanti kita akan ketemu lagi di episode berikutnya, yaitu membahas tentang gimana sih tentang sertifikat halal. Cukup sekian dan terima kasih. Rudy Kapil pamit undur diri di Ngobatil, ngobrol santai bersama Rudy Kapil.